Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Citrawati, peserta PPG Darjat 1 kategori 1 tahun 2022. LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, silakan masuk. Silakan duduk ya. Terima kasih ya Tia sudah hadir dalam layanan hari ini. Nah, sebelum kita memulai layanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa itu dipimpin mengenai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar Tia? Baik. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses layanan hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan dia adalah penerima bantuan dan Ibu adalah pemberi layanan. Nah, di sini kita akan di sini ada asas-asas yang harus ditekankan ya, adalah asas kerahasiaan, di mana keterangan ataupun data rahasia dari dia tidak akan diketahui oleh orang lain. Apakah dia paham? Ya. Nah, tujuan layanan konseling hari ini adalah untuk mengentaskan masalah yang dia hadapi. Di sini kita berdiskusi, mencari alternatif solusi dan masalah dia. Apakah dia sudah siap? Siap. Ya, baik, terima kasih. Nah, Ibu di sini kan mendapat data dari wali kelas, dari guru mapel bahwa dia itu sering menunda dan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel. Apa benar demikian? Kenapa seperti itu ya? Dia itu kurang paham tentang materinya, jadi dia itu kesulitan untuk membuat tugas-tugasnya, membuat PR, dan saya juga kurang waktu untuk membuat tugas-tugas dan PR. Kurang waktu ya. Apa faktor penyebab dia kekurangan waktu? Kenapa? Saya itu lebih suka ke IT, edit video, terus coding, dan juga saya juga lebih suka main game. Jadi waktunya itu habis untuk main laptop, main HP. Oh gitu, berarti kegiatannya dia pulang sekolah itu setelah istirahat makan main laptop. Malamnya juga setelah mandi makan main laptop lagi. Jadi itu yang menyebabkan dia kekurangan waktu sampai larut malam ya. Jadi ini manajemen waktunya yang kurang bagus ya. Nah, jadi kan itu menyebabkan penurunan hasil belajarnya dia nantinya, ya kan? Hasil nilai raportnya jadinya menurun. Nah, di sini, nah Ibu coba Ibu akan amati video yang Ibu berikan ya. Coba amati dulu. Silakan diklik ya. Coba volumenya juga. Selalu dilakukan oleh semua orang, baik kecil, remaja, dewasa hingga tua. Itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, dan juga menabung waktu sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai puas sekalipun. Semua orang harus terus belajar, karena belajar itu bisa menyelamatkan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh tinggal belajar. Belajar juga harus punya cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan untuk bisa belajar cara yang benar. Pertama, mindset.
belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, maksudnya nggak bisa juga kan. Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah renang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikeput dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam, atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mencatat dan mencatat semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus punya waktu biasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan, itu rasanya risih. Atau mungkin misalkan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya gosok-gosok lagi selama seminggu, juga kan, pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Juga belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit, jangan sampai kok hari ini kan sudah belajar terus bisa 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi, karena nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus menjadikan sebuah kebiasaan, seperti mandi selama seminggu gosok gigi, sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya kurang ya, aduh nggak enak ya. Itu juga dengan belajar, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu nggak merasa sih, aku ada kurang ya. Karena sekali lagi itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun bisa mengenali kamu dan maksudnya orang yang belajar seperti apa. Cara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca atau dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dijadikan. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti jika informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sudah dipelajari. Nah, kamu maksudnya mana nih? Coba meneliti kamu terlebih dahulu dan mengetahui cara belajar mana yang paling efektif. Kamu nggak perlu bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka dalam belajar, senang banget, bahkan ada suaranya menggalang aja, waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Bisa belajar dengan menggunakan musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu mana yang membuat kamu bisa belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian, dan juga orang yang suka belajar secara berkelompok, ya, ada teman-teman gitu. Boleh belajar, nggak ada salahnya. Jadi kamu sendiri tahu dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau tidak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu sudah berada di lingkungan yang pasti. Siapa kamu bergaul saat ini, itu akan menjadi masa depan. Itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, attitude yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya diri dengan hal yang benar. Nah, ya, bagaimana dia setelah setiap dia mengamati dan menonton video yang ibu berikan, ibu berharap itu akan menjadi pedoman untuk dia mengalami perubahan. Nah, sekarang coba dia mengidentifikasi faktor penyebab dari masalah dia. Waktu kalau biasanya mengatur waktu sibuk, mengatur waktu dalam melakukan hobi dan belajar. Jadi tugas-tugas belajar, tugas-tugas sekolah jadinya terabaikan ya, karena bermain laptop
sampai larut malam bermain game sampai larut malam, tidak terasa kadang keasikan bermain, jadi dia tidak bisa jadinya mengatur waktu dia mana belajar, mana hobinya, seperti itu ya. Nah jadi masalahnya ini adalah susahnya mengatur waktu antara hobi dan belajar, sehingga tugas-tugas belajar terabaikan ya, tugas-tugas dan sering menunda tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang ibu boleh tanya tidak? Apa sih hobi, cita-citanya dia apa? Dia tuh maunya sih ngambil sinematografi, Jurusan, ya. atau enggak videografer. Oh iya, programmer juga ya, seperti itu ya. Memang kamu ada bakat IT-nya berarti ya, jadi bagus itu dikembangkan nanti supaya bisa meraih cita-citanya. Tapi dia harus balance antara belajar dan hobi. Jangan hobi aja, tapi kan akademiknya juga perlu diperhatikan ya. Jadi supaya tidak ada permasalahan nanti pada hasil belajarnya nanti. Kan kalau mau sekolah, mau mencari SMA atau SMK nanti kan harus nilainya kan juga harus bagus ya. Apalagi nanti ke perguruan tinggi juga ya. Nah sekarang biar tidak tegang, coba kita ice breaking terlebih dahulu ya. Coba di sini tebak. Nah ini bahasa ice breaking. Coba tebak. Bisakah menemukan wajah orang? Berapa jumlahnya? Coba. Lima. Yang mana? Coba tunjuk. Ini lagi. Ini. Mana lagi satu? Ya. Coba ya. Ya, betul. Berarti udah konsentrasi ya. Ya udah konsentrasi, udah fokus, udah mulai fokus ya. Udah nggak tegang lagi kan? Ya. Nah sekarang ibu minta Tia membuat jadwal Tia dari hari Senin sampai hari Minggu. Coba jadwalnya Tia dulu buat. Bagaimana Tia memanajemen waktunya Tia, mana belajar, mana hobi, ya. Ini hari Senin ya? Iya, buat hari Senin. Nah, pulang sekolah jam 2, istirahat makan. Main laptop. 2 jam dah ya main laptopnya ya, siangnya ya. Kasih kamu harus bagi-bagi ya. Nih. Sekarang perbaiki. Sekarang waktu belajarnya kapan? Belum. Ini main game baru, ini subuh
sudah main laptop kan, ini main laptop lagi. Ini kan waktunya harus belajar ini ya. Ini sudah sorenya dari jam 3 sampai jam 5 main laptop. Ya itu udah main laptop, coding itu kursus coding ya. Setelah itu, nah main game ya cuma boleh jam segini. Tapi setelah itu stop, buat alarm stop. Habis itu di sini belajar. Ya, tidur malamnya jam berapa? Kadang kalau itu lebih lama, jadi sampai jam 11, jam 12. Wah, itu begadang itu nggak boleh begadang ya. Nanti kalau begadang besok paginya sekolah kan ngantuk di kelas nanti. Tidak bisa konsentrasi menerima pelajaran. Tidak bisa fokus menerima pelajaran karena ngantuk begini terus ya. Jadi jangan membiasakan bergadang ya. Nah di sini kan dia tidak bisa mengatur ini antara main game, main coding, main laptop ini. Jadi coba dia atur waktunya. Ini sudah ada di sini 2 jam, di sini sudah ada 2 jam. Nah di sini harusnya belajar membuat tugas-tugas ya sampai jam. Umpamanya di sini dari jam 7.30 ya. Jam 7. Nah, jam 6 sampai jam 7. 1 jam aja main game. Ya, 1 jam aja main game ini. Boleh. Habis itu jam 7 mulai sampai jam apa ini? Jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, belajar di sini sampai jam 9. Ya, habis itu usahakan belajarnya itu tidurnya itu lebih ini ya, maksimal dah jam 10 harus sudah tidur ya, maksimal jam 10 sudah tidur. Nah ini jadwal kan sama dengan sampai hari Jumat ya. Nah ekstranya hari Sabtu, ekstra PKS ya. Ya ekstra PKS. Nah ibu kan sudah weekend. Nah jadi ibu mohon atur waktunya ini. Kalau sudah di sini bermain laptop, di sini di jam 3 sampai jam 5 ini sudah bermain laptop, coding, apa itu. Nah setelah itu ya istirahat. Biasanya olahraga enggak? Tidak. Menjalan ya. Nanti ini juga biasakan main gamenya 1 jam aja ya. 1 jam aja buat nanti di rumah pakai apa namanya di HP itu diisi apa namanya timer, isi alarm. Oh sudah selesai nih main game. Bunyi alarmnya, oh sudah selesai nih saya main laptop. Ya atur itu di alarm ya. Nah ini diterapkan nanti selama seminggu, harus terapkan ini jadwal yang dia buat ya. Nah jadwal yang dia buat selama seminggu harus dia terapkan ya. Nah mulai dari di sini kan ada dari jam ini kan sudah ada laptopnya. Habis itu dia makan. Nah di sini sudah main game itu 1 jam saja. Kalau lebih dari 1 jam itu bisa matanya perih nanti ya, seperti teman-teman yang lain ada yang perih. Di laptop juga jangan lebih dari 4 sampai 5 jam. Perih juga matanya nanti, sakit matanya nanti ya. Harus atur waktunya ya. Nah di sini apa namanya jadwal yang dia buat ini sudah terstruktur ya, sudah terarah, dimana dari hari Senin sampai Jumat serta hari Sabtu sudah terstruktur ya, sudah bagus. Nah ibu mohon jadwal yang dia buat, yang kita sepakati hari ini dilaksanakan ya, dilaksanakan dengan baik ya, dengan disiplin. Kan kita sudah sepakat ini jadwalnya ya. Nah
Selanjutnya ibu, nah sekarang harus menetapkan jadwal ini di rumah, di sekolah, di rumah harus ini diterapkan ya. Kapan dia membuat tugas, kapan dia membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya, biar tidak tercecer nanti kelabakan buatnya. Yang seperti tadi di video sistem kebul semalam itu sangat tidak bagus ya. Nah selanjutnya, nah kalau dia melaksanakan jadwal ini selama seminggu, bisa seterusnya melaksanakan jadwal ini, mari kita menentukan punishment dan reinforcement, yaitu hadiah dan hukuman. Nah kalau dia berhasil melaksanakan jadwal yang dibuat ini, kira-kira hadiahnya apa? Kalau tidak, hukumannya apa? Nah, kalau ibu hukumannya ibu kasih tidak boleh bermain game, bermain laptop, itu yang lainnya selama seminggu, bagaimana? Berat tidak? Berat ya, makanya. Nah sekarang, kalau dia melaksanakan jadwal yang kita buat dan kita sepakati, ibu akan kasih hadiah. Buku gimana? Buku tentang IT. Nah, setuju ya. Nah, sekarang ingat ini jadwalnya dilaksanakan ya. Dan selanjutnya tolong nanti dia berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas mengenai tugas-tugas dia yang belum dia kerjakan. Ya, tugas-tugas yang masih tertunda mohon koordinasi sama guru wali dan guru mapelnya. Ya, apakah dia sudah paham? Nah, sekarang ini ibu kasih dia lembar kerja. Silakan dia kerjakan. Ya, lembar kerja. Nah, ini untuk mengukur pemahaman dia ya. Sampai di mana pemahaman dia setelah melaksanakan konseling, layanan konseling ini. Nah, ini nanti silakan nanti berikan nanti ibu di ruang BK ya. Nanti kasih yang bilang dari ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan lembar evaluasi ini untuk mengukur pemahamannya dia mengenai layanan yang ibu berikan ya. Coba isi ya, sama survei ya, mau diisi. Nah, evaluasi hasil layanan ya. Nah, dan ini hasil survei layanan. Silakan isi ya.
Nah, ya. Nah, nanti ini mohon dikerjakan nanti dikumpul sama ibu di ruang BK ya. Nah, sekarang ibu minta coba dia merangkum kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Nah, ya, layanan konseling hari ini bagaimana? Nah, awalnya dia tidak bisa mengatur waktu, setelah itu bagaimana? Saya di sini disambut dengan baik orangnya, terus Nah, sekarang dari dia tidak bisa mengatur waktu, setelah konseling bagaimana? Bisa mengatur waktu jadinya? Bisa ya. jadi lebih lega dan tahu bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, seimbang antara hobi dan pelajaran. Ya, itu maksudnya ya. Nah, itu dah maksudnya ibu supaya apa permasalahan yang dia hadapi mengenai tugas-tugas belajar yang tertunda, misalnya mengatur waktu. Ketika kita berdiskusi kan kita bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya, sudah mengatur jadwal selama seminggu, nanti itu diterapkan. Nanti kalau ada beberapa materi pelajaran yang belum dipahami, silakan nanti bertanya kepada guru maternya, tidak apa-apa. Atau guru tidak ada yang marah kalau ditanya ya. Nah, tanya ke gurunya atau bisa mencari informasi di internet kan bisa ya. Nah, selanjutnya ibu mohon dia berkoordinasi nanti dengan wali kelas, dengan guru mapel mengenai tugas-tugas yang dia belum selesaikan ya, yang masih dia tunda ya. Nah, bagaimana Tia? Apakah bagaimana perasaannya Tia? Terima kasih Bu. Sudah lega rasanya ya. Terima kasih. Ya, awalnya banyak masalah jadinya ya dari sama guru-guru mapelnya karena sering menunda tugas. Jadi sekarang sudah lebih lega. Sudah. Kirain. Nah, ibu yakin kamu harus semangat, harus tetap fokus, rajin, disiplin dalam melaksanakan jadwal ini ya. Suatu saat pasti kamu akan berhasil ya. Selalu ingat berdoa. Nah, di sini ibu mau wawancara sebentar ya, ada pertanyaan buat Tia. Oke. Apakah kehadiran dia dalam layanan konseling individu disambut secara baik oleh mereka? Sangat baik. Apakah waktu yang disediakan kepada Tia sesuai dengan waktu yang sudah disepakati? Sesuai. Nah, apakah guru BK memberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah Tia dalam layanan konseling? Memberikan kesempatan. Apakah Tia memiliki kepercayaan terhadap guru BK? Ya, terima kasih ya. Nah, apakah Tia memperoleh manfaat dari layanan konseling? Ada nggak manfaatnya layanan ini? Nah, sekarang apakah layanan konseling itu memberikan kenyamanan pada diri Tia? Nyaman ya. Nah, pesan Tia gimana? Layanan seperti ini lebih gimana namanya? Sering-sering ya. Ya, nggak takut lagi masuk ke ruang BK ya. Ya. Ya, awal-awal tegang datangnya ke ruang BK, sekarang sudah mulai nyaman ya. Terima kasih ya. Nah, di sini sudah kita sepakati ya. Nah, selanjutnya ini kan kegiatan hari ini kan kita mulai dengan kita akhiri juga kegiatan ini dengan doa ya, doa istighfar menurut saya masing-masing doa dengan berdoa selesai. Ya. Nah, kita berjumpa minggu depan ya Tia ya. Nah, ini di bawah dulu diselesaikan nanti
ada jam pulang, tolong kasih ibu ya di sini ya. Ya. Itu. Ya.